Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5 dengan tema pengorbanan Tuhan Yesus. Are you ready? Let's kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran. Melalui belajar di rumah, peserta didik mampu mengetahui, memahami, mengimani sengsara Tuhan Yesus untuk melunasi hutang dosa manusia, berani mengambil keputusan mengubah hidup lama menjadi baru, serta menuliskan doa permohonan pengampunan dosa. Oh ya, kalian pasti sudah membaca ya, bahwa pada masa kini kita harus patuh pada protokol kesehatan. Satuan Petugas Penanganan COVID mengumumkan korban yang terpapar. Bahkan tim medis yang membantu para pasien pun tidak luput. Mereka rela mengorbankan nyawanya demi nyawa orang lain. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang sebuah pengorbanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkorban adalah memberikan kesetiaannya. Di dalam konteks Kristen, pengorbanan berkaitan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus itu bermakna loh, karena Tuhan Yesus itu mati, dia bangkit menunjukkan kemenangannya atas kematian. Aku beritahu ya, pada zaman kerajaan Roma, hukuman paling kejam bagi penjahat kelas berat adalah salib. Tuhan Yesus disalib bersandingan dengan penjahat di kiri dan kanannya. Tapi ingat, Tuhan Yesus bukan seorang penjahat. Secara rohani, Tuhan Yesus tersalib itu oleh karena pemberontakan kita, manusia. Yuk kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 6. Di sana dikatakan, kita semua tersesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. Seekor domba, jikalau dia lepas dari kawanannya, dia menghadapi bahaya. Yang pertama, dia akan diterkam oleh binatang buas, serigala, atau mereka bisa tersesat dan jatuh ke dalam jurang. Tuhan Yesus menyelamatkan ini. Teman-teman, yuk kita pelajari rangkaian penderitaan Tuhan Yesus. Pertama, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa sendiri sementara para muridnya tidur ngantuk. Setelah itu Tuhan Yesus ditangkap, kemudian disiksa, diserahkan kepada Pontius Pilatus. Kemudian dia disesah atau disiksa lagi. Pakaiannya ditanggalkan dan dikenakan jubah warna ungu, dan dia dimahkotai duri. Ia memikul salib ke bukit Golgota. Kaki dan tangannya dipaku di kayu salib, digantung, dan ia mengakhiri sambil berseru kepada Bapanya di sorga. Seorang serdadu menombakkan tombaknya mengenai lambung Tuhan Yesus sehingga keluar darah dan air. Tepat pada pukul 3 sore hari, Tuhan Yesus mangkat. Kematian mulia ini ditandai dengan 3 peristiwa keajaiban, yaitu yang pertama, tepat pukul 12 siang terjadilah gelap gulita, kemudian terang kembali pukul 15. Yang kedua, pada saat itulah tirai ruang Maha Kudus terkoyak menjadi 2. Berikutnya gempa bumi dahsyat dan orang-orang kudus yang telah mati bangkit kembali. Makna terkoyaknya tirai ruang Maha Kudus itu menunjukkan hubungan manusia yang selama ini dibatasi sudah terbuka. Setiap orang layak menghadap Allah karena Sang Pengantara, yaitu Tuhan Yesus, telah melunasi hutang hukuman manusia karena dosa. Kebangkitan orang-orang kudus memberi jaminan bahwa kelak orang Kristen pun akan dibangkitkan kembali bersama Kristus ketika Ia datang kedua kalinya ke dunia. Apakah kalian siap? Are you ready? Yes, harus siap. Hanya melalui penyaliban Tuhan Yesus itulah kita mengalami penebusan dan memberikan jaminan kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi syaratnya harus terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Nah, sebagai anak Kristen, tugas kita adalah menceritakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus melalui perbuatan sehari-hari. Bagaimana caranya?
Jadi saksi bagi teman yang dulu suka bertengkar, sekarang mendamaikan. Yang dulu suka melawan orang tua, sekarang menghormati orang tua. Dulu malas berdoa dan malas baca kitab suci, sekarang lebih taat. Dulu suka memaki, sekarang memberkati. Sekarang saatnya kita membuka hati kita. Biarkan Tuhan Yesus tinggal di dalam diri kita. Kita tinggalkan hidup yang lama. Kita mengenakan manusia yang baru, yaitu pribadi Yesus. Catatan akhir pelajaran kita adalah pengorbanan Tuhan Yesus merupakan bukti kasih-Nya kepada umat manusia agar selamat dari hukuman dosa. Syarat untuk menerima keselamatan dan kebahagiaan surga adalah bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tugas anak Kristen adalah memberikan kabar sukacita, keselamatan melalui perbuatan sehari-hari. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf jika ada kata dan tulisan yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.